dari Quran surat Al-Ma'arij ya. Al-Ma'arij itu surat yang ke-70 ayat 19 sampai 22. Jadi oleh karena itu, karena ini sebagai dasar, maka ini harus menjadi pijakan kita semua. Supaya kita bicaranya tidak menggunakan persepsi, kita terbimbing dengan petunjuk dari ilahi. Jadi supaya membatasi ya, supaya tidak ngawur, kita membatasi diri dari segala persepsi, karena persepsi bukan kebenaran. Baik para sahabat, mohon direnungi ayat ini ya. Kita mulai dari ayat yang ke-19. Ini surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan menuju langit rohani kita. Perjalanan menuju langit terdekat dalam diri kita. Perjalanan menuju bintang-bintang yang ada di langit terdekat kita. Oleh itu maka digubah ya Quran surat Al-Ma'arij ini oleh Sunan Kalijogo dalam sebuah lagu. Lagunya namanya Lir Ilir ya. Jadi kalau yang tahu rahasia lagu Lir Ilir, wah itu luar biasa. Makanya di lagu Lir Ilir itu ada kata-kata memanjat pohon belimbing. Ya, belimbing itu kan bintang ya. Belimbing itu bintang. Jadi sebetulnya bukan memanjat pohon belimbing itu ya, karena itu kan dikatakan di situ ya kanggo seboh mengko sore. Itu sebetulnya sebagai bekal ya untuk kita mengakhiri kehidupan di semesta ini supaya kita bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya di situ ada kata-kata memanjat pohon belimbing ya. Luar biasa ya. Dan kita ini adalah cahangon ya, kita ini cahangon. Kita ini adalah cahangon yang harus bisa memanjat pohon belimbing. Lunyu-lunyu penekno ya, itu walaupun licin tetap harus dipanjat. Jadi pohon belimbing itu menceritakan tentang perjalanan menuju langit ruhani, yaitu menuju langit terdekat dalam diri kita supaya kita bisa menemukan gemerlapnya bintang sejati, gemerlapnya bulan sejati, gemerlapnya matahari sejati dalam diri kita. Nah, itu yang disebut dengan pencerahan. Baik, kita mulai dari sini ya. Dan semua yang saya sampaikan ini harus jadi pengalaman. Karena buat apa kita punya pengetahuan kalau sebatas koleksi ilmu ya. Karena pengetahuan itu kalau sudah jadi pengalaman itu baru disebut ilmu. Makanya kita harus punya ilmu pengetahuan, bukan hanya pengetahuan saja. Kalau ilmu pengetahuan itu artinya pengetahuan sudah menyatu menjadi pengalaman, maka disebutnya ilmu pengetahuan. Jadi beda ya antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Baik, kita mulai ya. Jadi di sini ada kata-kata yang sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insan khuliqa halu'a. Ini ada halu ya. Jadi bahasa anak muda sebenarnya halu itu. Biasanya kalau anak muda ya ngomong ngelantur, nggak karu-karuan, lu halu kan gitu ya. Ini ternyata halu ini ada bahasa Quran ya. Jadi saya menemukan ayatnya di Quran surat Al-Ma'arij ya. Jadi innal insan sesungguhnya manusia khuliqa. Ya khuliqa itu pencipta, halu'a. Jadi halu'a itu diterjemahkan itu keluh kesah. Ya saya setuju ya kalau halu'a diterjemahkan keluh kesah karena keluh kesah itu sebetulnya akibat dari halu ya. Makanya orang yang selalu berhalusinasi dalam kehidupannya ya. Jadi kakinya tidak berpijak di bumi, biasanya sangat sulit untuk bisa menerima kenyataan hidup. Nah, orang-orang yang halu biasanya dia terjebak oleh halusinasinya sendiri. Ya, orang yang semacam itu biasanya pikirannya itu tidak hadir di sini saat ini sekarang. Karena pikirannya kadang-kadang dibawa ke masa lalu, kadang-kadang dibawa ke masa depan. Oleh karena itu maka ayat ini yang menjadi dasar untuk kita malam ini berbicara tentang rahasia pikiran. Jadi sekali lagi manusia kebanyakan ya mengizinkan dirinya dibawa oleh pikirannya ke masa lalu, maka timbullah yang namanya kesedihan, kemudian pikirannya dibawa ke masa depan, timbul yang namanya rasa takut dan khawatir. Maka di Quran itu cuma ada perintah itu cuma dua ya. Ya. La tahzan wa la takhaf. La tahzan itu jangan sedih. Nah, yang kedua la takhaf, jangan takut. Sedih itu berasal dari masa lalu. Sedangkan takut berasal dari masa depan. Ketika pikiran kita tidak hadir di sini saat ini sekarang, maka cuma dua penyakit manusia. Satu adalah sedih, yang kedua khawatir atau takut. Nah, itulah yang kemudian manusia gampang sekali berkeluh kesah. Oleh karena itu saya tadi mengawali pertemuan ini dengan, yuk kita hadir di sini saat ini sekarang, ya, sadari kenyataan yang sedang kita jalani saat ini. Kenyataan saat ini kita baik-baik saja. Kenyataan saat ini kita kenyang. Kenyataan saat ini kita masih bisa makan, ya. Karena sebetulnya rasa takut tentang hari esok itu adalah halusinasi dari pikiran kita sendiri. Nah, disitulah pentingnya kita mengendalikan pikiran. Oleh karena itu, maka ketika seseorang sudah mampu mengendalikan pikirannya dengan kesadarannya, maka dia akan bisa dibawa pikirannya ke sini saat ini sekarang, sehingga dia selalu memandang saat ini adalah saat yang paling penting. Karena dia sadar saat ini saat yang paling penting, maka dia akan melakukan tindakan penting kepada orang-orang penting, yaitu orang yang sedang menghidupi dia di kehidupan saat ini. Jadi simpel sekali sebetulnya, ya, simpel sekali. Nah, oleh karena itu maka
Kalau kita ingin hidup bahagia, cuma dua syaratnya. Yang pertama, buang ego, buang aku, ya, karena aku itu adalah ego. Yang kedua, buang ingin, karena ingin itu adalah nafsu. Jadi kalau orang sudah bisa menghilangkan dua kata tadi, aku dan ingin, sebetulnya bahagia itu seperti menyapu halaman sebetulnya. Coba para sahabat, kalau menyapu kan bukan mencari yang bersih kan? Menyapu tuh mencari yang kotor. Ketika yang kotornya disingkirkan, semua sisanya bersih. Jadi bersih itu alami ya, sifat alam. Bersih itu tidak diciptakan oleh kita. Jadi sebenarnya kalau kita nyapu bukan mencari yang bersih, mencari yang kotor, ya. Makanya ketika yang kotor disingkirkan, ya, yang sisanya kan bersih. Sama seperti kita belajar bahagia. Belajar bahagia itu sebetulnya sederhana. Singkirkan saja semua penyebab ketidakbahagiaan, maka bahagia itu akan menjadi milik kita. Karena bahagia itu sifat alam, bahagia itu fitrah, sifat alam. Karena sebenarnya cetak birunya manusia itu bahagia sebetulnya. Cetak birunya jiwa itu bahagia. Dan kenapa kita tidak bahagia? Karena kita selama ini dikendalikan oleh dua. Yang pertama kita dikendalikan oleh aku yang berasal dari ego. Nah, saya tadi sore kedatangan tamu, tanya sama saya, apa sesungguhnya ego itu? Saya sampaikan, ego itu diri palsu, ya. Ketika kita sedang dikendalikan oleh pikiran kita sendiri, terutama pikiran yang tidak diterangi oleh cahaya ilahi, yaitu pikiran yang berada dalam kegelapan. Makanya orang-orang bijak mengumpamakan, ya, ego itu seperti luka yang menganga, ya, luka yang menganga. Jadi kalau orang punya luka yang menganga, kesenggol sedikit saja kan biasanya meringis, ya. Makanya orang yang tersinggungan, gampang marah, baperan, itu sebetulnya karena dia itu masih dikendalikan oleh aku. Dan pengendali aku itu adalah ego. Ego itulah diri palsu. Karena dia masih mengidentikan dirinya sebagai pikiran. Padahal sebenarnya pikiran itu ya bukan diri kita. Diri kita itu adalah kesadaran. Diri kita itu bukan pikiran. Diri kita itu justru pengamat bagi pikiran. Nah, itulah pentingnya kita belajar meniti ke dalam diri supaya kita bisa mengendalikan pikiran. Makanya orang yang belum bisa mengendalikan pikirannya sama saja dengan dia belum bisa menggunakan pikirannya. Maka dia akan dikendalikan oleh pikirannya. Nah, kita perhatikan ya, semua orang yang dikendalikan oleh pikiran pasti akan terjebak oleh halu di sini. Ya, halu A. Jadi halu A itu adalah keluh kesah. Maka hidupnya penuh dengan keluh kesah, ya. Jadi lucu sekali ya, saya banyak sekarang ini kebanjiran tamu ya. Ya. Saya tanya, kenapa kalian bertemu dengan saya gitu? Ya banyaklah, macam-macam tujuannya. Dan kebanyakan rata-rata ingin hidup bahagia. Nah, ingin hidup bahagia, tetapi tidak tahu caranya. Karena bahagia itu seperti tadi. Seperti kita menyapu, singkirkan saja semua kotorannya, maka sebetulnya sisanya bersih. Jadi bahagia itu adalah fitrah, sifat dari alam. Makanya cetak biru jiwa itu sebenarnya bahagia. Cetak biru bahagia jiwa itu adalah cinta. Nah, kenapa kemudian ya seseorang itu kehilangan cinta dalam jiwanya? Itu karena cetak birunya itu sudah dipengaruhi oleh kehidupan. Karena dia selalu mengizinkan kehidupan mempengaruhi dirinya sendiri. Makanya orang yang sampai hari ini pikirannya masih gampang diombang-ambing oleh apa kata orang tentang dirinya, lalu dia terpengaruhi oleh pikiran orang lain, itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ini akan kita buka rahasianya. Dan nanti saya akan sampaikan juga kajian-kajian sains ya. Saya nanti akan menyampaikan beberapa kajian yang disampaikan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah Bruce Lipton, ya, itu seorang ahli biologi dari Amerika, ya, yang menulis sebuah artikel yang sangat bagus sekali tentang bagaimana ya pikiran itu mengendalikan seluruh sel dalam tubuh manusia. Kita akan sampai ke situ, ya, insya Allah. Jadi kita jadikan dulu titik tolak. Jadi innal insan, sesungguhnya kebanyakan manusia khuliqa, kita pencipta. Pencipta apa? Pencipta halua. Jadi pencipta keluh kesah. Nah, manusia itu pencipta keluh kesah. Nah, kenapa dia mencipta keluh kesah? Karena dia masih dikendalikan oleh pikirannya. Karena keluh kesah itu adalah buah dari pikiran. Nah, keluh kesah biasanya ya terjadi akibat ya kita belum bisa menerima kenyataan hidup apa adanya. Lalu itu dikeluhkan. Nah, hati-hati ketika kita mengeluhkan sesuatu. Karena biasanya dikeluhkan itu sesuatu yang tidak kita harapkan kehadirannya. Padahal ketika kita mengeluhkan sesuatu yang tidak kita harapkan kehadirannya, maka yang tidak kita harapkan kehadirannya itu akan datang berulang-ulang. Nah, kemudian di situ berlaku yang namanya hukum tarik-menarik spiritual, namanya LOSA, Law of Spiritual Attraction. Yang paling spesifik adalah like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Ya, kira-kira ginilah gambaran sederhananya. Kita menginginkan sesuatu, tetapi yang dibicarakan, yang dipikirkan bukan yang kita inginkan. Otomatis yang akan terjadi bukan yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan. Dan manusia kebanyakan sangat senang membicarakan yang tidak diinginkan. Contoh sederhana lah, misalnya sekarang ini kan musimnya mudik. Biasanya kalau orang habis mudik di kantor-kantor, di rumah, di mana, yang diceritakan itu adalah kemacetan yang berjam-jam,
ya, dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang tidak disukai diceritakan berulang-ulang. Makanya jangan heran kalau orang ini nanti juga tahun depan akan mengalami kejadian yang sama. Kenapa? Karena yang diceritakan itu kan semua yang diceritakan berasal dari pikiran. Sedangkan pikiran dan kata-kata itu energi. Energi itu adalah vibrasi. Vibrasi adalah frekuensi. Sebenarnya dia sedang menggetarkan semua yang ada di semesta ini yang frekuensinya sama untuk hadir berulang-ulang. Jadi hati-hati ketika kita menceritakan yang kita tidak suka. Oleh karena itu sederhananya mulai sekarang yuk kita mulai pikirkan yang kita inginkan, bicarakan yang kita inginkan. Daripada kita membicarakan yang tidak kita inginkan dan memikirkan yang tidak kita inginkan, karena yang tidak diinginkan itu akan datang berulang-ulang. Ya, itu akan terjadi secara repetisi. Ini ayat yang pertama, ya. Jadi sesungguhnya manusialah pencipta halua. Jadi pencipta halu ya halusinasi. Ya, ini pas sekali ya secara etimologi bahasanya kok sama ya dengan bahasa anak muda. Ya, jadi halua itu artinya keluh kesah, dan keluh kesah biasanya menolak yang tidak diharapkan karena hidup berada dalam halusinasi. Dan orang yang hidupnya dengan halusinasi biasanya sulit untuk membumi sehingga sangat sulit untuk bisa menerima kenyataan, terutama sesuatu yang dia tidak inginkan. Nah, kita lihat ayat yang selanjutnya ya. Idza masahu syarru jazua, ya, apabila ia ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, ya dalam tanda kutip kesusahan, maka dia akan menolak. Kan ini sebetulnya ya, yang mengotori jiwa manusia cuma dua. Yang pertama adalah menolak yang tidak diinginkan, yang kedua serakah kepada yang diinginkan. Makanya di salah satu judul YouTube yang saya sampaikan, itu ada judul yang isinya adalah cara mensucikan jiwa. Jadi cara mensucikan jiwa itu sebetulnya adalah melatih diri untuk bisa menerima semua yang tidak diinginkan, dan kemudian kita juga bisa membebaskan diri dari yang kita inginkan. Karena sesungguhnya hidup itu adalah latihan untuk bisa menerima yang tidak kita inginkan dan latihan melepaskan yang kita inginkan. Itulah hidup. Sejatinya hidup ya seperti itu. Makanya kalaupun kita tidak melakukan itu, maka semesta punya mekanisme sendiri untuk mendorong kita agar masuk dalam dimensi itu. Maka di sini dikatakan idza massahu syarru jazua, apabila ia ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, yang menyusahkan dirinya, ya, yang tidak diharapkan oleh pikirannya, maka dia akan menolak. Kemudian yang ketiga, wa idza masahul khairu manua, apabila ia mendapatkan kebaikan, sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan, maka dia akan serakah. Ini penyakit manusia, ya, penyakit manusia. Jadi manusia ini ya pencipta halu, pencipta keluh kesah. Dan ketika dia mendapatkan yang tidak diharapkan, sebut saja kesusahan, sebut saja musibah, itu maka dia akan menolak. Dan ketika dia mendapatkan yang diharapkan oleh pikirannya, yang diinginkan oleh pikirannya, maka dia akan serakah. Itulah manusia. Dan ini sebetulnya sumber kotoran jiwa. Nah, ini yang kemudian akan merebet juga ke penyakit fisik ya, yang namanya simptom. Jadi sebetulnya ya tubuh fisik ini akan mengalami rentan terhadap penyakit apabila kita masih berada dalam dimensi ini ya. Jadi menolak yang kita tidak inginkan, kemudian serakah kepada yang diinginkan. Makanya saya berulang kali sering mengatakan bahwa ya orang-orang itu banyak juga yang susah hidupnya. Ya ketika dia berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, dia juga susah karena kekurangan. Tapi ketika dia sudah mencapai kondisi ekonomi yang baik pun tetap susah karena dia melekat kepada yang dia sudah miliki, ya, takut kehilangan itu. Nah, rasa takut kehilangan itu ternyata simptomnya itu bahayanya terhadap tubuh fisik itu lebih berbahaya dari sekedar kekurangan. Dan saya mendapati begitu banyak orang yang mengalami penyakit fisik ya itu akibat dari ketakutan terhadap sesuatu yang sesungguhnya ya itu sebetulnya tidak layak untuk ditakuti, karena ketakutan itu selalu tentang masa depan yang masih misterius karena kita mengizinkan dibawa pikiran ke masa depan. Nah, disinilah pentingnya mengenal jati diri. Kalau orang yang sudah mengenal jati dirinya, dia bisa mengendalikan pikirannya, maka dia akan terbebas dari dua hal ini. Sehingga insya Allah dia akan mengalami kecemerlangan jiwa. Sehingga jiwanya selalu dalam keadaan tenang. Nah, jiwa yang tenang, itulah yang namanya surga. Makanya di dalam Quran surat Al-Fat tadi, yang saya bacakan di awal, ya, siapa orang yang memperoleh kemenangan itu? Jadi ada kata-kata di Quran surat Al-Fat itu adalah, Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi orang-orang yang memperoleh fauzan itu ya dari sebanyak kriteria yang ada, salah satunya di samping sudah terbuka mata kalbunya ya inna fatahna laka fatham mubina, kemudian dia sudah sempurna ya memperoleh nikmatnya, jadi sudah bisa sempurna menerima semua kenyataan hidup, itu yang namanya nikmat itu ya. Jadi nikmat itu bukan enak. Jadi kalau enak itu tidak ada kaitan dengan nikmat, karena di Quran itu tidak ada cerita enak. Ya, Quran itu cerita nikmat. Quran juga tidak cerita senang, tapi cerita bahagia. Karena bahagia dan senang berbeda. Kalau senang itu mendapat. Nah, senang itu kebalikannya adalah sedih.
Ya, ketika mendapat senang, ketika tidak mendapat sedih. Itu senang kebalikannya sedih. Bahagia tidak ada lawan katanya. Karena bahagia itu adalah satu kata yang berdiri sendiri. Nah, bahagia itu kalau kita sudah terbebas dari senang dan sedih, itu bahagia. Makanya bahagia tidak ada lawan katanya. Kalau kita mencermati dari sisi bahasa, ya. Jadi oleh karena itu maka Quran mengajarkan bahagia, dan bahagia itu melampaui ini, ya. Jadi tidak menolak yang menyusahkan, juga tidak serakah kepada yang diinginkan. Jadi sudah bisa ya mendekatkan amplitudo. Makanya sangat ketika ada gelombang yang amplitudonya besar itu selalu merusak, ya, destruktif. Makanya ketika gelombang itu amplitudonya mengecil, frekuensi yang membesar itu biasanya memiliki daya tembus yang luar biasa. Gempa yang magnitudonya besar itu karena amplitudonya besar. Amplitudo besar itu selalu merusak. Ya, jadi oleh itu maka kalau kita tidak bisa mendekatkan ya antara dualitas ya ekstrim tadi ya, jadi antara senang dengan sedih ini tidak didekatkan, itu maka sulit sekali kita untuk memperoleh yang namanya kebahagiaan. Karena bahagia itu tidak ada lawan katanya. Makanya di Quran ya tidak cerita enak, ya cerita tentang nikmat. Jadi nikmat itu sebetulnya ketika kita sudah berada dalam kondisi jiwa yang tenang. Maka dikatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Makanya sebetulnya iman itu selalu bertambah kalau bagi orang yang sudah terbuka mata kalbunya. Jadi tidak ada kata iman itu berkurang dalam Al-Qur'an. Iman selalu bertambah. Makanya liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka orang yang selalu bertambah imannya karena dia sudah terbuka dan dia bisa membaca semua peristiwa yang terjadi sebagai pelajaran dari semesta, tidak menolaknya, tidak melekatnya, dia bisa menangkap seluruh pesan dari semesta apa adanya, dia cerdas untuk bisa menangkap semua pesan, dan pesannya itu yang meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga kualitas hidupnya menjadi berubah, itu yang disebut dengan fauzan itu ya. Jadi minal aidin wal faizin, ya di situ fauzan. Makanya saya jelaskan sedikit walaupun sebenarnya malam ini kajian kita bukan itu. Nah, di sini ada kekecualian ilal musallin, kecuali orang-orang yang sudah sholat. Jadi orang yang sudah bisa sholat disebut musallin, itu gelar dari Allah sebetulnya. Nah, kemudian ada pertanyaan, kok saya sudah sholat, tetapi kok saya masih menolak yang saya tidak inginkan. Saya juga masih serakah pada yang saya inginkan. Dan itu menjadi sumber penderitaan saya. Padahal saya sudah sholat. Jadi sebenarnya sederhana. Berarti kan sebetulnya ada yang harus dikoreksi dengan sholat kita. Mungkin saja sholat kita baru sebatas ritual saja, ya, sebatas fisik. Artinya sholat kita belum sholat yang sesungguhnya. Karena menurut ayat ini, ya, kecuali orang yang sudah sholat. Nah, sholat dalam dimensi yang lebih luas lagi, sholat itu kan sebetulnya adalah kebersatuan. Sholat itu adalah keterhubungan, ya. Jadi keterhubungan diri kita dengan sang semesta yang meliputi diri kita. Makanya sebetulnya kalau kita sadar kembali, siapa sebetulnya diri kita yang sesungguhnya? Bukankah Quran mengatakan, ya, faida sawaitu wa nafahtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sebetulnya yang ada dalam diri kita tuh ruhku. Ruhku itu adalah ruhnya dia, ya, tidak ada ruh kita sebetulnya. Yang ada adalah ruhnya. Maka Allah tidak pernah mengatakan ruhmu, tapi ruhku. Aku tiupkan ruhku. Nah, kemudian ada kata-kata yang indah dalam ayat tadi. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Jadi hendaknya kita sujud. Jadi sujud yang sebenarnya itu adalah ya resonansi. Artinya adalah ya ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita, yang menghidupi diri kita ini kemudian selaras dengan ini ya, yang tanpa batas. Tentu saja kalau ditiupkan kan ada dua ya. Ada dua kata. Pertama ada yang meniupkan, kedua ada yang ditiupkan. Jadi kalau di Quran ada kata-kata aku tiupkan ruhku, berarti ada yang meniupkan dong. Ada yang meniupkan, ada yang ditiupkan. Berarti kan yang meniupkan dengan yang ditiupkan itu kan berbeda. Nah, ketika kita menyadari bahwa sebetulnya kita ini adalah ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita, dan kita bisa menjaga keselarasan antara diri kita dengan semesta raya yang tanpa batas ini lewat nafas kita. Makanya nafas ini sering disebut sebagai penghubung antara diri yang di dalam dengan diri yang meliputi semesta raya ini. Kalau ini dijaga keselarasannya, yang disebut dalam bahasa Quran itu adalah sujud. Jadi sujud yang sebenarnya itu adalah keselarasan sebetulnya. Ya kita sudah sujud secara fisik ya, artinya ya kita sudah mensujudkan ya kepala kita di sajadah kita, tentu saja bagus ya, karena sujud secara fisik juga ternyata dari sisi kesehatan itu sangat bagus ya. Ketika sujud, apalagi gerakan sujud yang bagus. Makanya saya melatihkan sholat khusyuk, ya kenapa? Karena banyak sekali ya, yang sujud saja belum benar gerakannya. Sehingga sujud itu tidak memberi efek terhadap medis, terhadap kesehatan. Kalau sujud itu benar, di mana meletakkan tangan, bagaimana nafas kita benar, maka sebetulnya jantung kita akan bekerja optimal untuk memompa darah ke bagian sel-sel yang secara gravitasi ya tidak mungkin bisa dilumuri.
Karena kalau cuma sujud saja begitu mengandalkan gravitasi, mungkin saja sel-sel pembuluh-pembuluh darah yang sudah sempit ini tidak dilalui oleh darah, sehingga oksigen yang dibawa oleh darah tidak tersebar di otak, sehingga menyebabkan otak mengalami kerusakan. Itu dengan sujud sebetulnya yang benar itu bisa memompa darah kita dengan baik, sehingga seluruh pembuluh-pembuluh darah yang selama ini secara gravitasi tidak terlebur oleh darah itu bisa masuk ya darah ke situ, sehingga wajah selalu kelihatan segar ya selalu segar itu ya secara medis ya. Nah, sujud secara hakikat itu adalah menselaraskan diri. Jadi menselaraskan diri antara ruhku, bagian dari dirinya yang di dalam ini, dengan semesta raya. Nah, ketika sudah selaras, maka ya kita tidak mungkin lagi ada yang namanya penolakan, juga ada yang namanya keserakahan. Jadi semua bisa menerima apa adanya karena tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya. Maka dia, sang pemilik semesta ini selalu menyebut dirinya adalah Rob al-Alamin. Itu sering kita baca di dalam Quran surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia menyebut dirinya Rob. Rob itu kan yang mengurus, yang mengatur. Makanya ada seseorang yang sangat cerdas ya menerjemahkan Rob itu dengan kata-kata kehadiran atau keberadaan. Karena keberadaannya sudah cukup membuat sesuatu terjadi. Makanya kalau orang sudah di level itu tidak terjebak oleh benar salah, baik buruk ya, gitu. Nah, ini para sahabat ya perlu dipahami. Jadi sekali lagi ayat ini memberikan kekecualian kecuali mereka yang sudah sholat. Nah, sekarang kenapa kok saya sudah sholat tetapi saya masih menolak yang tidak diinginkan? Kemudian masih melekat kepada yang diinginkan. Kenapa saya masih ada di dalam dimensi itu? Ya tentu saja koreksinya sederhana. Berarti kita harus mengoreksi ya sholat kita. Mungkin saja sholat kita sujudnya bersebatas fisik, tapi sujud dalam dimensi yang hakikat tadi belum kita capai. Sehingga dengan demikian, yaitu tidak membuahkan peningkatan kesadaran ke dalam diri kita. Nah, ini sebagai dasarnya ya para sahabat. Baik ya. Nah, sekarang saya coba membedah dari sisi kamus ya. Apa sebenarnya keluh kesah itu? Ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ada keluh, ada kesah. Jadi keluh itu artinya ungkapan yang keluar karena perasaan susah. Karena menderita sesuatu yang berat. Mungkin saja kesakitan dan lain sebagainya. Itu namanya keluh. Nah, ini keluh saja sudah begitu berat ya. Artinya ungkapan yang keluar karena perasaan susah. Itu sudah keluh ya. Apalagi ditambah lagi dengan kesah. Jadi kesah itu adalah segala ucapan yang terlahir karena kesusahan, kepedihan dan sebagainya. Jadi makanya sering disatukan ini keluh dengan kesah. Keluh saja sudah begitu beratnya, apalagi disatukan dengan kesah. Nah, jadi keluh kesah biasanya akhirnya seseorang itu mengungkapkan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi dalam hidup kepada banyak orang secara berulang-ulang. Nah, apa bahayanya? Perhatikan saya, ini penting sekali. Jadi saya sekarang mulai masuk mengambil pernyataan dari Bruce Lipton. Dia seorang ahli biologi dari Amerika. Dia mengatakan begini. Kalian harus sadar bahwa sebetulnya yang namanya tubuh ini bukanlah seseorang. Tapi tubuh ini adalah komunitas. Karena di dalam tubuh manusia itu terdapat 50 triliun sampai 100 triliun sel. Dan setiap sel dalam tubuh manusia itu adalah sebuah entitas, sebuah kehidupan. Jadi sebetulnya satu sel dalam tubuh kita itu anggota dari masyarakat kehidupan kita dalam tubuh. Oleh karena itu, maka tubuh ini bukanlah seseorang, kata dia. Tapi tubuh ini sebetulnya adalah suatu komunitas dari 50 sampai 100 triliun sel. Bayangkan, 50 sampai 100 triliun sel bagi orang dewasa. Jumlah sel dalam tubuh kita. Setiap sel itu adalah suatu entitas, suatu kehidupan. Nah, di dalam sel, jangan lupa ada yang namanya DNA. Dan DNA itu sudah terbukti sebagai ya pencatat semua data kita. Makanya semua data setiap orang itu ada dalam DNA. Nah, orang-orang mikrobiologi mengatakan dalam satu DNA aja itu tercatat sekitar 3 miliar data. Nah, sekarang data apa yang ada dalam DNA? Itu yang mengirim data ke DNA itu adalah pikiran. Karena pikiranlah sebetulnya pengendali dari seluruh sel dalam tubuh kita. Nah, sekarang coba perhatikan saya. Ketika pikiran berpikir negatif, berarti 50 sampai 100 triliun sel dalam tubuh kita itu sedang berada dalam kondisi negatif. Jadi masyarakat kita di sini negatif. Nah, ketika kita menceritakan kesusahan, ya, dikeluh kesahkan kesusahan kepada orang, maka kita sudah menkalikan itu 2 kali lipat. Orang akan berpikir seperti yang kita pikirkan. Nah, ketika orang berpikir seperti yang kita pikirkan, maka energi tentang negatif ini menjadi mengakumulasi. Demikian juga tentang yang positif. Jadi kalau di sini ada 100 triliun sel yang sudah memikirkan yang negatif dari pikiran kita sendiri, kemudian kita menyampaikan pikiran negatif kepada orang, mengeluh kesahkan pada orang, maka orang yang sedang kita ajak bicara, dia akan mengakumulasi menjadi 2. Bayangkan ketika kita membicarakan yang negatif itu kepada banyak orang.
Makanya saya sering berkelakar ya, sering berkelakar. Banyak orang yang datang ke tempat saya. Misalkan masalahnya beginilah, sederhananya begini, ya. Ada seseorang yang mengeluhkan pasangan hidupnya dan dia ingin pasangan hidupnya berubah menjadi lebih baik. Tetapi yang dia lakukan apa? Dia menceritakan keburukan dari pasangannya kepada banyak orang berulang-ulang. Maka ketika orang diajak untuk mendengarkan ya kata-kata buruk tentang pasangannya yang dibicarakan tadi, kan orang itu sudah berpikir sama dengan yang kita pikirkan, seluruh sel dalam tubuhnya juga akan mengakumulasi. Itu yang disebut dalam bahasa fisika namanya interferensi yang bersifat konstruktif. Jadi konstruktif negatifnya. Nah, demikian juga positif juga bisa konstruktif ya. Nah, bayangkan kalau itu kita tidak sadari. Makanya biasanya kalau curhat itu kan dianggap biasa. Ya, kan kadang-kadang ada juga yang curhat dong gitu. Itu dianggap kebanggaan ketika orang curhat. Padahal ketika dia curhat itu sedang mengajak orang lain berpikir yang sama dengan dirinya. Itu sebenarnya dia sedang mengakumulasi. Itu doa sebetulnya. Itu doa yang sebenarnya. Nah, makanya oleh karena itu maka apa yang terjadi tadi? Ya, dia ya ingin pasangannya lebih baik, tetapi yang dia lakukan justru menceritakan keburukan pasangannya. Yang terjadi pasangannya tidak berubah menjadi baik. Karena apa? Dia sendiri sudah ya mengakumulasi keburukannya ya dengan menguatkan ada yang namanya interferensi yang bersifat konstruktif. Kenapa? Kalau pikiran itu adalah energi kan gelombang. Kalau gelombang itu getaran. Kalau getaran berarti vibrasi. Kalau vibrasi berarti frekuensi. Nah, ketika ada dua gelombang bervibrasi, maka dia akan mengalami interferensi. Nah, interferensi itu ada dua, bisa saling menguatkan, bisa juga saling melemahkan. Nah, misalnya begini ya, untung saja ketika kita berbicara yang negatif kepada orang yang pikirannya positif, dia akan menetralkan. Sehingga ketika interferensi menjadi destruktif, karena ditiadakan. Tetapi ketika lawan bicara itu sama-sama negatifnya, maka kenegatifan kita akan dikuatkan sama dia, maka interferensinya menjadi konstruktif. Itu menjadi menguat energinya. Dan itu yang akan menjadi realitas dalam kehidupan. Nah, ini saya sudah menyinggung masuk ke situ ya sedikit. Baik, saya coba dulu melanjutkan ini tentang keluh kesah menurut bahasa ya. Jadi keluh ya kesah. Ini dua-duanya sama ya. Keluh kesah itu mengungkapkan sesuatu yang tidak diinginkan kepada orang lain. Ya biasanya dengan harapan orang lain itu akan bersimpati kepada kita dengan apa yang kita ungkapkan. Nah, saya punya pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi saya dan saya yang ceritakan di komunitas saya. Jadi saya itu punya pengalaman pribadi yang sangat luar biasa. Di mana ya saya dulu ya sesusah apapun saya tidak pernah bercerita kesusahan terutama kepada ibu. Karena saya tahu ibu tuh kekuatan pikirannya luar biasa. Ya, terutama ya ibu yang mengandung saya, terutama kan ibu terbaik yang dipilih semesta untuk kelahiran saya, itu punya kekuatan yang luar biasa. Kalau saya menceritakan kesusahan saya kepada ibu saya jadi berpikir susah. Jangan-jangan saya sedang mengakumulasi kesusahan saya. Makanya gimana pun susahnya, saya tidak pernah cerita kesusahan. Walaupun kalaupun ditanya, ya supaya kita tidak berbohong, ya udah saya bercerita baik-baik saja. Karena memang baik-baik saja. Karena sebetulnya susah atau tidak susah, semua juga urusan kita. Sakit hati atau apapun itu urusan kita. Makanya banyak orang yang kemudian bertanya kepada saya, kenapa ya saya sakit hati? Sakit hati kan berasal dari diri kita sendiri. Karena kita ingin orang lain seperti yang kita mau. Sakit hati. Coba bebaskan dua yang tadi itu. Kalau ingin bahagia, bebaskan dua. Satu, buanglah aku, karena aku berasal dari ego. Nah, yang kedua, buang ingin. Ya. Nah, bagaimana cara membuang aku? Ya, membuang aku. Caranya adalah kita jangan terus-menerus mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Karena pikiran bukan diri kita. Disitulah kita harus sadar bahwa diri kita yang sebenarnya adalah kesadaran. Itulah pentingnya meniti ke dalam diri. Yang kedua, buanglah ingin. Nah, bagaimana membuang ingin? Apa saya harus membuang semua keinginan saya? Bukan begitu. Membuang ingin yang saya maksud adalah terimalah semua orang, semua situasi apa adanya. Ketika kita menginginkan semua orang dan semua situasi seperti yang kita ingin, padahal kita tidak punya kendali mengendalikan orang dan situasi, kemudian itu yang terjadi berbeda yang kita inginkan, kan di situ kita akan mengalami yang sebaliknya. Itu yang saya maksud ya. Makanya bahagia itu sebetulnya tidak usah diciptakan. Buang saja semua penghalang kita bahagia, maka bahagia itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi lucu ya kalau ada orang yang mengajarkan hidup bahagia, tetapi dia sendiri tidak mengerti bagaimana cara hidup bahagia. Padahal bahagia itu adalah sifat alami, itu natural. Seperti kita menyapu tadi, kalau dihilangkan semua kotorannya, maka yang tersisa adalah bersih. Karena bersih itu adalah sifat alami. Makanya saya bilang, bahagia tidak ada lawannya. Nah, kemudian berkeluh, berarti mengeluhkan, ya, mengeluh, melahirkan perasaan susah dengan mengadu, menarik nafas dan sebagainya. Kan biasanya kalau orang sedang mengeluhkan kesusahannya, dia tuh kan mengaduh, ya, aduh, gitu ya. Kemudian menarik nafas, ya,
dan lain sebagainya. Pokoknya ya dibuat sedemikian sehingga orang lain itu ya seakan-akan harus bersimpati kepada kesusahannya. Padahal ketika dia bersimpati kepada kesusahannya, sebenarnya dia sedang berinterferensi secara konstruktif. Itu sangat menjadi menguatkan. Nah, itulah pentingnya kita sadar dengan ini. Kenapa saya katakan judul ini bukan judul ecek-ecek, tapi ini judul yang sangat besar. Karena umumnya manusia sangat senang mengeluhkan apa yang dia tidak inginkan terjadi dalam hidupnya. Ya, mengeluhkan kegagalannya, mengeluhkan kesusahannya, mengeluhkan tentang segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan ketika dia mengeluhkan itu, dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia sedang menguatkan agar itu terjadi berulang-ulang. Karena itu like attracts like. Jadi yang serupa menarik yang serupa. Itu sudah masuk dalam teori hukum tarik-menarik. Itu adalah hukum alam, ya sunatullah. Nah, mengeluh berarti menyatakan susah. Karena penderitaan, kesakitan, kekecewaan, dan sebagainya. Oleh karena itu maka ya merubah nasib dengan cara mengeluh, tentu saja itu sangat tidak cerdas. Karena satu-satunya merubah nasib itu adalah mengubah pikiran kita. Dan pikiran hanya bisa diubah dengan mengubah kesadaran kita. Oleh karena itu maka titik tolak merubah nasib adalah meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Jadi oleh karena itu maka memperbaiki kualitas jiwa itulah cara merubah nasib yang bagus. Karena kualitas jiwa yang bagus akan berpengaruh pada kualitas mental. Kualitas mental akan berpengaruh terhadap karakter. Karakter akan berpengaruh terhadap kebiasaan. Kebiasaan itu yang akan menciptakan nasib. Itu ya para sahabat. Jadi mengeluh tentang sesuatu. Pengeluh adalah orang yang suka mengeluh. Ya, keluhan apa yang dikeluhkan, ya apa yang dikesahkan itu keluhan. Ini dari sisi bahasa ya. Nah, saya ingin memberikan dasar yang kedua. Dasar yang kedua adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Nah, ini sebagai pijakan kita. Ini luar biasa ayat ini kalau bagi saya, ya. Ini ayat ini dibuka dengan kutiba alaikumul qital. Ya. Wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu sesuatu yang sangat kamu benci. Nah, perang apa sih sebetulnya? Ya, nah ini perlu diwaspadai sebetulnya kan tidak ada yang jahat kepada kita karena orang yang paling jahat kepada diri kita bukankah diri kita sendiri. Jadi sebetulnya biasanya kalau perang itu melawan kejahatan. Makanya kejahatan itu sebetulnya bukan datang dari luar karena yang paling jahat kepada diri kita sendiri. Oleh itu maka Rasulullah mengatakan perang yang sebenarnya adalah perang melawan hawa nafsu. Jadi perang melawan nafs. Nafs itu adalah diri. Jadi perang yang paling besar, perang akbar adalah perang melawan diri. Nah, ini perang melawan diri ini kan sesuatu yang mungkin sangat dibenci, ya, sangat dibenci oleh kita. Ya, padahal ini hal yang harus kita lakukan. Ya, jadi ini adalah perang. Makanya kalau kita perang, maka ujungnya kita akan bisa merampas harta rampasan perang. Apa harta rampasan perang? Harta rampasan perang itu adalah kebahagiaan. Dan sumber kebahagiaan adalah Allah. Makanya kalau bagi saya, harta rampasan perang itu bukan senjata, bukan uang, bukan perak, bukan emas. Harta rampasan perang yang sebenarnya adalah kebahagiaan yang muncul secara alami dalam diri kita. Itulah harta yang sebenarnya. Itu harta rampasan perang. Makanya harta itu harus dirampas. Dirampas berarti diperjuangkan oleh kita. Maka syaratnya kita harus perang. Perang melawan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu maka ayat ini memberikan sebuah ultimatum yang sangat hebat. Nah, di sini dikatakan wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Nah, kemudian yang kedua, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, boleh jadi ya kamu menyukai sesuatu, mencintai sesuatu. Bahasa yang dipakai juga antuhibbu, mencintai ya. Nah, padahal itu amat buruk bagi kamu, ya. Nah, ini kan sebetulnya karena kita ini buta, maka apa yang kita tidak suka, ya, apa yang kita sebut baik oleh pikiran kita, itu yang kita senangi. Apa yang disebut buruk oleh pikiran kita itu yang kita benci. Makanya ayat ini mengatakan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kamu. Nah, makanya baik dan buruk jelas itu bukan ciptaan semesta. Baik dan buruk itu sebetulnya adalah ciptaan pikiran. Baik dan buruk itu adalah penilaian. Jadi oleh karena itu maka baik dan buruk harus disadari. Itu penilaian seseorang. Jadi saya perhatikan ya. Banyak sekali ya, mohon maaf, yang mengambil ya kajian-kajian saya dan kemudian dipotong gitu ya. Kemudian di-upload secara pribadi di akun miliknya, baik di TikTok maupun di medsos yang lain. Ya, saya tentu saja hanya mengingatkan bahwa
Kalau kita ingin menebarkan kebaikan, tentu saja dengan cara yang baik. Karena kebaikan tidak mungkin bisa ditebarkan dengan cara yang tidak baik. Jadi supaya berkah ilmunya, maka mari kita tebarkan kebaikan dengan cara yang baik. Jadi belajar menghormati dan menghargai ya hak cipta ya dari seseorang. Jadi ya kalau mau mengambil sesuatu tentu saja kan harus minta izin ya. Karena kalau ceramah yang utuh ini kemudian dipotong, nanti akan menimbulkan salah persepsi. Ujungnya akan menimbulkan fitnah. Itu kan merugikan orang lain. Jadi kalau kita sebagai orang yang berkesadaran, apalagi mengaku sebagai orang yang beriman, tentu saja ciri orang beriman itu ya tidak boleh kan merugikan orang lain. Semua itu ada adabnya, semua ada tata cara. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada para sahabat semua, tentu saja ya boleh saja yang menyebarkan kebaikan, tetapi harus dengan cara yang baik. Saya di kelas ya paling sering sama mahasiswa, kalau mahasiswa memfotokopi buku karya orang. Dan saya menganjurkan lebih bagus iuran, beli buku yang asli, supaya kita menghargai karya setiap orang. Makanya hak jadi kekayaan intelektual itu kan dilindungi oleh undang-undang. Itu ada hukumnya ketika kita melanggar hak kekayaan intelektualitas seseorang. Jadi itu saya mengingatkan kepada para sahabat semuanya, ya tentu saja kita tidak boleh euforia, apalagi ya mengambil, mencatut, ya. Dan saya ingin mengingatkan juga bahwa akun media sosial saya itu sama sekali saya tidak pernah menuliskan gelar apapun. Ya, saya lebih suka disebut Saiful Karim saja sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua saya. Jadi ada juga yang memberikan gelar itu pada saya, sehingga itu kan menimbulkan pertentangan. Itu juga saya mohon maaf, yang menulis gelar ini itu bukan saya. Itu dari para sahabat sendiri ya yang mengupload. Gitu. Dan itu kan dianggapnya dari saya. Saya lebih suka disebut nama saya adalah Saiful Karim, pemberian yang sangat asli dari orang tua saya. Dan mohon agar itu dipahami supaya kita juga bisa ikut berkontribusi membangun kesadaran di semesta ini, ikut juga memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Mari kita sebarkan ajaran luhur dari para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, para leluhur kita yang sampai hari ini masih terbenam ya di dalam kegelapan, kita bangkitkan ke atas. Semoga semua kajian-kajian yang saya sampaikan bisa membangun kesadaran baru. Jadi para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ayat ini menyatakan kepada kita, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kamu. Logikanya sederhana begini, ya. Sekarang ini kan di belahan dunia ini kan sedang musim panas ya. Apalagi di tempat sana kayak di Bangladesh, itu India, suhu sampai mencapai 54 derajat Celcius ya, luar biasa ya. Jadi setengah dari air mendidih kan panasnya. Nah di Indonesia, alhamdulillah ya di Indonesia sebetulnya gelombang panas di Indonesia tidak terlalu ekstrim, tidak seperti di tempat-tempat lain. Oleh karena itu maka walaupun sekarang kita berada dalam fase gelombang panas, tetapi kita tidak merasakan gelombang panas itu secara ekstrim. Cuman ya kita harus sadar bahwa sekarang ini pagi-pagi sampai siang itu panas sekali ya, tetapi tidak dalam wujud gelombang panas. Ya pokoknya terik lah panasnya. Dan kita harus sadar bahwa sebetulnya ketika panas terik, maka panas terik itu akan mengakibatkan proses penguapan air di permukaan laut, di permukaan bumi, itu akan menjadi cepat. Sehingga panas terik itu hadiahnya apa? Hadiahnya kabut makin banyak. Kalau kabut makin banyak, maka ya tentu saja ada petir, ya ada geledek, ya itu biasa itu hadiah dari panas terik. Jadi panas terik itu diikuti dengan penguapan air semakin banyak sehingga hujan menjadi lebat. Hadiah dari panas terik adalah hujan. Jadi hujan itu terusan dari panas terik. Jadi kalau kita ingin panasnya saja tidak mau hujan itu sudah aneh. Sedangkan hujan itu akibat dari panas terik. Oleh karena itu maka hujanlah, panas teriklah yang melahirkan hujan. Jadi panas terik yang melahirkan hujan. Jadi hujan itu dilahirkan oleh panas terik. Hujan yang lebat itu dilahirkan oleh panas terik. Kita harus sadar itu. Itu hanya kelanjutan saja. Bisa jadi sebetulnya kesalahan itu yang melahirkan kebenaran. Bisa jadi keburukan itu yang melahirkan kebaikan. Bisa jadi ya kedamaian itu dilahirkan oleh kekisruhan. Bisa jadi. Oleh karena itu maka kita harus bisa melihat semua itu sebagai sebuah rangkaian. Bukan sebagai sesuatu yang terpisah. Jadi kalau kita melihat hujan dengan panas itu sebagai yang terpisah, karena kita tidak mengerti ya prosesnya secara saintifik, maka kita hanya bisa menerima salah satunya. Padahal hujan dan panas itu adalah sahabatan, mitraan, tidak musuhan. Maka hujan dan panas bukan lawan. Hujan dan panas itu adalah kemitraan.
Itu adalah sahabatan. Karena hujan tidak ada kalau tidak ada panas. Bagaimana uap air bisa menaik, bisa diuapkan? Bagaimana terjadi proses perubahan wujud dari wujud cair menjadi wujud uap kalau tidak ada panas? Justru panas yang berjasa menguapkan air sehingga terjadi perubahan fase dari fase cair menjadi fase uap. Kan itu dilahirkan oleh panas. Jadi hujan itu kelanjutan dari panas. Jadi mohon maaf ya, misalnya seseorang ya berbuat kejahatan, ya nggak apa-apa, nggak usah usil, nggak usah komentar, maafkan, biarkan. Karena apa? Karena nanti juga dia akan menerima akibat dari kejahatannya. Maka suatu saat ya akibat itu yang akan mengajarkan dia, bukan kita. Maka suatu saat dia akan berubah dengan sendirinya menjadi lebih baik. Kalau kita memberikan ya dukungan kepada dia, ya supaya dia berbuat baik, ya bagus. Tetapi kita jangan menjadi usil, menjadi komentar terhadap orang lain. Makanya saya sering mengajarkan 4 ilmu yang sangat luar biasa. Ya, jangan usil, jangan komentar, maafkan dan biarkan. Apalagi kita menyalahkan orang. Itu nggak boleh. Karena di Quran sendiri Allah mengatakan, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Kita sudah banyak kok diajarkan oleh semesta. Banyak orang yang mantan preman. Mantan preman kan sekarang menjadi orang baik. Daripada mantan orang baik. Berarti sebetulnya kebaikan kita itu dilahirkan oleh masa lalunya. Jadi apa yang salah? Tidak ada masa lalu yang buruk. Justru masa lalu yang telah mengantarkan dia menjadi hari ini. Oleh karena itu maka kita jangan alergi dengan yang begitu. Nah disitulah kita pentingnya ya belajar kesadaran. Karena semua sedang berproses kok. Pada dasarnya semua itu sedang menuju keseimbangan yang baru. Cuman kita kadang-kadang tidak sabar menunggu waktu. Padahal kebenaran itu punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya tanpa upaya kita. Jadi para sahabat, sekali lagi, pikiran itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya kemana kita mengarahkan, memfokuskan pikiran, ke situ energi mengalir. Kemana kita memfokuskan pikiran, ke situ energi mengalir. Makanya mulai sekarang, stop berkeluh kesah. Stop menceritakan kesusahan pada siapapun. Karena diceritakan kesusahan akan semakin menguat. Realitas yang akan sama dengan kesusahan yang kita ceritakan akan semakin double. Mekanismenya seperti yang diceritakan oleh Bruce Lipton tadi. Karena sebetulnya ya ketika pikiran kita sedang menceritakan kesusahan, maka seluruh sel dalam tubuh kita juga sedang merespon semua yang dikendalikan oleh pikiran kita. Bayangkan 100 triliun sel. Kemudian semua merespon itu. Dan itu semua menjadi energi yang mentransmisikan getaran, frekuensi, vibrasi ke semesta. Otomatis itu akan yang namanya gelombang ketika ditransmisikan, dia akan menggetarkan semua yang ada di semesta ini. Sehingga yang ada di semesta akan datang kepada kita berduyun-duyun sesuai dengan frekuensi yang kita pancarkan. Itu ya pentingnya kita menyadari ini. Oleh karena itu maka sekarang kuncinya sederhana. Mari kita pikirkan yang kita inginkan. Mari kita bicarakan yang kita inginkan. Daripada kita bicara tentang macet waktu mudik, lebih bagus cerita tentang sukacita bersama keluarga di kampung. Itu pilihan obrolan yang lebih bijaksana daripada menceritakan kesusahan di jalan dan lain sebagainya. Karena kesusahan itu ya tetap aja ya ketika dibicarakan juga tidak akan mengubah keadaan. Tetapi kalau kita membicarakan yang kita inginkan, ya siapa tahu ya ke depannya semua yang kita inginkan akan menjadi kenyataan. Dan saya sudah mempraktekkan semua ilmu ini dalam kehidupan saya. Ya, jadi saya sering memberi contoh kepada orang-orang yang belajar di komunitas saya. Ya, coba ya perhatikan ini, perhatikan itu. Jadi semua saya praktekkan. Ya, saya praktekkan. Jadi saya lebih senang praktek ya, memberikan contoh ya. Nah, ketika kita berpikir begini, coba perhatikan. Begitu berpikir mungkin, berpikir bisa, semua terjadi. Begitu berpikir tidak mungkin, berpikir tidak bisa, ya sudah, kita sendiri yang telah membatasi semua itu dengan pikiran kita. Makanya, mari kita puasa dari keluh kesah. Dan mulai sekarang pancarkan pikiran positif biar seluruh sel dalam tubuh kita, masyarakat kita juga positif, dan bicarakan yang positif pada orang lain agar setiap sel dalam tubuh orang yang kita ajak bicara menjadi positif dan akan terjadi proses interferensi yang konstruktif. Barangkali itu ya para sahabat yang bisa saya sampaikan sebagai prolog dari saya.